Oke, eh, Mister mau tanya, minggu lalu kan Mister sudah kasih sudah kasih pendahuluan untuk materi di unit ini, gitu. Nah, kita belajar tentang apa? Silakan, Jessica. Tentang apa, Jessica? Loh, kok hilang? Oke, yang lain ada yang tahu? Penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Oke. Ya. Oke. Mister ya, minggu lalu sudah kirim video juga ya. Apa itu penginderaan jauh dari video yang sudah kalian lihat ya? Silakan Ayu. Kenapa, Mister? Ya, apa itu penginderaan jauh? Tidak terdengar suaramu. Kalau pengendaraan jauh, Mister, untuk memudahkan kita lebih gampang untuk mengidentifikasi suatu lokasi tanpa harus ke lokasi secara langsung, Mister. Oke, bisa ya. Nah, itu pengertian dari Ayu. Oke, Mister akan share screen dulu ya. Share screen. Oke. Nah, Mister mau tanya nih. Jadi kita akan kembali membahas materi ini ya sebelumnya. Nah, Mister mau tanya nih, ini ada satu pertanyaan. Mana sih? Nah, ini berita di akhir-akhir ini ya. Ini tanggal 6 bulan 10, ini yang terbaru ya. Dia bilang begini, benarkah Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun? Ini wilayah yang berisiko. Nah, ini maksudnya Mister mau tanya nih, kenapa sih orang-orang bisa kasih informasi seperti ini? Mereka kira-kira kasih berita seperti ini atas dasar apa begitu? Nah, ada yang mau kasih pendapat begitu? Bagaimana nih orang-orang kasih pendapat seperti ini gitu? Maaf ya, ini ada iklannya. Gitu. Silakan Tridiana. Menurut kamu sendiri, ya kenapa sih orang-orang bisa berani kasih berita loh ini berita begitu? Menurut kamu silakan. Mereka pakai penginderaan jauh karena yang di penjelasan video kemarin ada dibilang kalau penginderaan jauh juga dipakai untuk melihat bencana alam seperti banjir. Nah, mungkin mereka melihat dari tingkat ketinggian air mungkin semakin naik dari sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih Tridiana gitu. Oke, yang lain. Ayu, ya silakan Ayu. Menurut kamu, kenapa sih orang-orang bisa? Nah, ini kan kalau kita lihat kan ini beritanya harus punya alasan, loh. Ya, orang-orang kalau misalnya kasih opini, ya harus ada alasannya, ya harus ada alasan yang kuat begitu. Silakan Ayu. Tidak ada suara. Oke, silakan Fendi. Berdasarkan penginderaan jauh bisa ditentukan glasier-glasier tertentu di daerah utara sudah meleleh dan ketinggian laut karena pemanasan global bisa diekspektasi nanti Jakarta akan tenggelam gitu. Oke, jadi ada kaitannya dengan penginderaan jauh. Ada yang mau kasih tanggapan lagi? Satu lagi nih, silakan. Geril senyum ini bagus. Silakan Geril. Menurut kamu sih Geril, kenapa sih orang berani kasih berita seperti ini begitu? Atas dasar apa begitu? Silakan Geril. Saya menurutku Pak, pasti mereka sudah lakukan penelitian juga sembari kayak membandingkan ketinggian air di Jakarta dari waktu ke waktu. Dari itu yang penginderaan jauh Pak. Oke, terima kasih Geril. Oke, good ya pendapatnya, bisa dikatakan bisa diterima lah gitu ya. Jadi ini kan berita kan, dan ini diterbitkan oleh, kalian bisa lihat di sini, Kompas ya. Nah,
Biasanya orang-orang kasih berita seperti ini juga seperti yang disampaikan oleh Geril tadi, ya ini atas dasar penelitian begitu ya. Nah, kalian pernah dengar nggak ada organisasi yang namanya itu LAPAN? Ada yang tahu? LAPAN. Pernah dengar nggak? LAPAN. LAPAN. Tidak ada. Oke, mungkin itu jadi bahan apa ya? Ini juga satu organisasi non kementerian ya, tidak ada di bawah kementerian apapun, tapi ini dia satu organisasi yang penting gitu. Nah, LAPAN itu sendiri yang Mister akan nanti di akhir akan bisa tunjukin ya organisasi LAPAN. Nanti organisasi ini ya kepanjangannya itu adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa. Lembaga Penerbangan dan Antariksa, lupa ya. Nah, yang penting ada istilah organisasi LAPAN. Nah, organisasi ini tugasnya itu adalah mengamati ya. Sama kalau di Amerika itu yang ada namanya NASA, NASA kayak gitu. Nah, ini di Indonesia sendiri juga ada yang namanya LAPAN gitu. Nah, dia itu tugasnya itu adalah salah satunya itu adalah memetakan penginderaan jauh untuk wilayah di Indonesia begitu, dan juga berkaitan dengan antariksa. Oke, bisa saya scan dulu sekali lagi. Oke, nah secara definisi sendiri kalian bisa lihat di sini ya, kalau penginderaan jauh itu adalah satu seni ya, juga dikatakan seni begitu ya, untuk memperoleh informasi tentang suatu objek ya, suatu benda kah kayak gitu, ataupun daerah ya, daerah misalkan yang tadi contoh di awal itu kan informasi tentang daerah, bagaimana keadaan daerah di Jakarta gitu. Nah, ataupun fenomena, ini juga lebih kaitannya dengan misalkan curah hujan, misalkan kecepatan angin kayak gitu ya, dengan jalan analisis data. Jadi ada data yang dianalisis ya. Data ini nanti diperoleh melalui alat perekam ya, alat perekam atau juga disebut dengan sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya ya. Dan perlu kalian perhatikan ya, data yang dihasilkan itu ya dihasilkan dari sensor. Nanti sensor akan akan mengeluarkan radiasi ya, akan menghasilkan radiasi, dan radiasi itu nanti akan dipancarkan ke bumi ya. Kalian bisa lihat di gambar ini ya, silakan lihat, ada gambar di sini ya, matahari ada. Ini adalah gambar komponen-komponen daripada penginderaan jauh gitu. Nah, oke, Mister akan lanjutkan di sini ya. Dari slide ini terlihat ada 7 komponen penginderaan jauh ya. Ada tenaga, ada atmosfer, ada objek, ada sensor, kemudian ada data, dan ada yang namanya pengguna data, user ya. Sama kalau di komputer juga disebut sebagai user ya, kita yang mengoperasikan disebut sebagai user begitu. Nah, Mister mau tanya nih, kira-kira menurut kamu ya, menurut kalian, mungkin nanti tertunjuk ya, kenapa sih harus, ya ini juga mengulang yang minggu lalu ya, satu alasan saja deh, silakan. Siapa ini? Miranda, kenapa sih kita harus belajar tentang penginderaan jauh ini? Kira-kira signifikansinya kenapa sih kita harus belajar materi ini gitu? Silakan Miranda. Mister, kan dengan adanya penginderaan jauh kita bisa tahu lokasi mana yang bagus untuk bangun perusahaan, atau bisa ditahu lokasi ini mudah terkena banjir atau segala macam, Mister, lewat komponen-komponen penginderaan jauh, Mister. Oke, bisa ya. Jadi ada banyak sebenarnya signifikansi kegunaan daripada penginderaan jauh ya. Ada banyak kegunaannya begitu ya. Terima kasih atas tanggapan dari Miranda. Jadi itu salah satu manfaat dari
penginderaan jauh gitu. Nah, hari ini sebelum melanjut ke sana nanti, kita juga harus tahu ya apa saja sih yang digunakan, komponen apa saja sih yang ada pada penginderaan jauh gitu. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke sana ya, sebelum masuk ke bagian tenaga ya. Oke. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Tidak tahu. Oke, kamera. Ini gambar kamera. Oke. Nah, untuk komponen-komponen penginderaan jauh sendiri ya, itu juga hampir sama dengan komponen-komponen yang terdapat pada kamera. Ya, kalau kita mau melakukan kegiatan fotografi ya, kita butuh kamera. Nah, kamera itu sendiri ya, dia akan bisa merekam. Ya, kamera bisa merekam. Terus kalau kita mau melakukan kegiatan fotografi, objeknya juga harus ada. Ya, ada objek yang harus direkam gitu, ataupun ada objek yang harus difoto begitu. Nah, kadang-kadang untuk memudahkan kita mengingat komponen-komponen penginderaan jauh, maka kita diibaratkan kita sedang menggunakan kamera gitu. Nah, di sini juga ada user ya. Di sini user itu berarti ada orang yang mengoperasikannya ya. Terus ada orang juga nanti yang menggunakan data ataupun menggunakan hasil foto di sini ya. Begitu. Oke. Nah, yang pertama, komponen yang pertama ada yang tahu tadi? Komponen yang pertama apa? Komponen yang pertama penginderaan jauh? Tenaga, Mister. Tenaga. Oke. Ya, kita akan masuk ke bagian tenaga ya. Lebih tepatnya sih sumber tenaga ya. Sumber tenaga. Nah, di sini ya kalian bisa lihat di gambar yang Mister kirim ini ya, di slide Mister ya. Sumber tenaga itu digunakan ya agar objek yang terdapat pada permukaan bumi dapat terlihat jelas ya, sehingga dapat direkam oleh sensor. Nah, kayak gini penggambarannya ya. Kalau kamu mau merekam sesuatu ya menggunakan kamera ya, anggapannya begitu ya, harus ada yang namanya sumber tenaga dong ya, harus ada yang namanya sumber cahaya kayak gitu. Kalau enggak, ntar hasil yang dihasilkan di kamera kamu ya hitam begitu. Makanya di sini juga sama ya, untuk penginderaan jauh butuh yang namanya sumber tenaga. Nah, di sini kamu bisa lihat sumber tenaga yang ada di gambar ini apa? Sumber Matahari. Oke, matahari. Oke, jadi sumber tenaga itu kalau yang di gambar ini matahari ya. Jadi dia butuh yang namanya pencahayaan ya. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sumber tenaga sendiri ya, di sini ada dua jenis nih. Ada yang pasif sama ada yang aktif. Kalau yang pasif ya, berarti udah tetap ada. Kalau pasif nggak bisa bergerak begitu, nggak bisa dipindah-pindahkan. Kita nggak punya kekuatan untuk memindahkan begitu. Nah, di sini ada contoh matahari, bulan, bintang juga termasuk begitu. Nah, kalau yang sumber tenaga aktif itu kira-kira apa? Center. Oke, center. Apalagi nih? Kira-kira ya. Lampu juga bisa ya. Lampu juga bisa gitu. Nah, itu Flash contohnya. kamera. Flash kamera. Bagus ya, Gary. Itu juga termasuk ya. Nah, itu sumber tenaga aktif ya, buatan gitu. Good ya. Oke, bisa lanjutkan. Yang kedua adalah atmosfer. Nah, kalian tahu nggak? Pernah dengar nggak atmosfer? Pasti pernah dengar lah. Kira-kira atmosfer itu apa? Dari kelas 10 harusnya udah belajar sih. Atmosfer itu kan Perantara lapisan sinar matahari ke bumi, Mister. perantara sinar infrared ke bumi. Oke. Sinar Perantara matahari, Mister. sinar matahari. Boleh. Oke, ada yang lagi? Atmosfer. Kan kita sering mendengar nih atmosfer gitu. Lapisan gas, Mister. Kenapa? Lapisan gas. Lapisan gas. Yo, Mas Akal. Ada lagi? Kira-kira nih, pernah dengar kan atmosfer? Ada pernah dengar juga lapisan-lapisan atmosfer?
Begitu ada banyak. Tuh. Oke, atmosfer itu sendiri ya, sama seperti yang kalian lihat sampaikan juga, itu adalah lapisan udara ya yang menyelimuti bumi ya. Jadi bumi kita ini sebenarnya ada yang namanya atmosfer ya, lapisan udara. Jadi kalian pernah dengar nggak kalau di luar angkasa itu sebenarnya ada banyak sinar-sinar yang dipancarkan gitu. Pernah dengar ya? Ya ada banyak sinar yang dipancarkan, tetapi sebenarnya itu ada banyak sinar yang dipancarkan ke bumi, tapi nggak sampai ke bumi. Itu karena kenapa? Karena ada yang namanya lapisan udara. Begitu. Nanti kalau misalnya ada banyak, kenapa Dio? Oke. Nah, kenapa sih harus ada lapisan udara ya? Kalau nggak ada, ya kita akan banyak dampak yang berbahaya begitu. Ya mau itu penyakit kulit kah? Bisa jadi gitu. Ya. Kayak di sini kamu bisa lihat ya, lapisan udara yang menyelimuti bumi. Ketika sumber tenaga mengenai objek, ya, energi tersebut merambat melewati atmosfer. Jadi contohnya kayak gini nih, ya. Ketika matahari, ya, cahaya matahari kena dipancarkan ke objek, misalkan permukaan bumi begitu. Nah, ingat kalau matahari itu dia memancarkan yang namanya sinar, ya. Nah, untuk sinar sendiri ya ada ada sinar yang berbahaya ya. Ada juga sinar yang baik begitu. Makanya nanti di sini dikatakan bahwa atmosfer itu bersifat selektif. Apa artinya selektif? Artinya itu dia memilih-milih, ya. Dia bisa memilih-milih sinar yang bisa gelombang elektromagnetik, ya, yang terdapat pada sinar yang dipancarkan ke bumi itu, ya. Dia akan memilih, ya. Atmosfer itu akan menyeleksi, begitu, akan menyeleksi sinar yang baik untuk bisa masuk ke bumi, begitu. Makanya dikatakan di sini bahwa atmosfer itu adalah salah satu juga komponen dari penginderaan jauh, gitu. Berarti kalau misalnya nggak ada atmosfer sendiri, lapisan udara, maka proses penginderaan jauh nggak akan bisa terjadi, begitu. Oke, ya. Oke, di sini selanjutnya itu ada yang namanya objek, ya. Nah, kemudian objek itu ya saya dijadikan sebagai sasaran target dalam sistem penginderaan jauh seperti ini. Yang tadi objek itu misalkan daerah, misalkan fenomena ya. Kita mau lihat curah hujan kah begitu, ataupun objek-objek tertentu begitu ya. Kalau di gambar ini nih, kalian bisa lihat ya, di gambar ini anggaplah objek yang sedang digunakan di sini adalah permukaan bumi ya. Kita mau melihat penampakan bumi di Jakarta, gitu contohnya ya, objek di sini begitu, ya. Nanti matahari, sumber tenaga ya. Kemudian di sini ada atmosfer ya, sumber tenaga. Kemudian ada atmosfer. Jadi sumber tenaga akan menyinari objek, kemudian objek sendiri nanti akan memantulkan cahaya. Bukan memantulkan cahaya, akan memantulkan radiasinya itu. Kemudian makanya nanti di komponen selanjutnya itu adalah ya ada yang namanya interaksi tenaga dengan objek ya. Ada interaksi sumber tenaga yang tadi yang seperti bilang ya, ada sumber tenaga akan menyinari objek begitu. Kemudian nanti objek akan memantulkan tenaga ke sensor ya. Nah, Mister mau tanya tadi, Mister sudah bilang tadi kalau sensor itu adalah alat perekam. Ya, mau baik itu kamera ataupun satelit. Ya. Oke, di sini ada contoh nih. Ada contoh ya. Ya, kalau sensor itu dikatakan adalah suatu benda untuk merekam objek-objek di alam. Ya. Sering juga dikatakan bahwa sensor itu adalah wahana. Ya. Kata lain dari sensor itu adalah wahana. Ya, kemarin di kuis sudah Mister kasih tapi nggak ada yang benar ya. Gitu. Ada nggak ya di jawabannya wahana kemarin tuh di kuis begitu ya. Wahana atau sensor juga termasuk dikatakan sebagai alat perekam. Nah, di sini ada yang namanya
ada dua macam jenis dari sensor, ya. Ada sensor fotografik sama sensor elektromagnetik. Ya. Silakan William baca apa itu sensor fotografik. Sensor fotografik atau spektrum tampak mata menghasilkan foto atau citra. Oke, bisa dijelaskan itu maksudnya apa? Yang menghasilkan data secara visual langsung bisa dilihat. Oke, bisa dilihat. Good, William. Itu poin pentingnya, bisa dilihat mata langsung. Ya, jadi ada yang namanya nanti hasilnya itu bisa dilihat mata secara langsung. Oke, silakan Geril. Elektromagnetik, sensor elektromagnetik apa maksudnya? Dibacakan dulu, silakan. Dalam bentuk sinyal elektrik beroperasi pada spektrum luas, menghasilkan foto atau citra. Oke, di sini bisa dijelaskan ini maksudnya apa, Geril? Ya, sensor seperti apa ini? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu, Pak. Oke, nggak tahu ya. Oke, jadi untuk kalau yang fotografik, yang seperti yang dibilang sama si William tadi, kalau fotografik itu, sensor fotografik itu, dia itu menangkap yang namanya spektrum tampak. Ya. Nanti Mister akan lanjutkan setelah ini. Kalau elektromagnetik, ya, itu spektrumnya itu luas. Ya. Contohnya kayak gini. Di sini bisa lihat ya. Nah, di sini ada yang namanya sinar gamma, ya, ada sinar X, kemudian ada sinar ultraviolet, kemudian ada sinar tampak, ya, ada sinar inframerah, kemudian ada mikrogelombang dan radio. Nah, kira-kira nih mana yang bisa dilihat oleh manusia? Apakah di antara sinar-sinar ini, di antara radio, mikrogelombang, inframerah, tampak, kira-kira mana nih? Silakan Fendi. Maaf, apa tadi, Pak? Dari kan di sini nih ada jenis radiasi. Nah, jenis radiasi itu ada radio, mikrogelombang, ada inframerah, ada tampak, ada ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Menurut Fendi, mana yang bisa dilihat oleh manusia? Gitu, dari sinar-sinar ini. Dari radio. Bisa dilihat kah? Manusia bisa melihat itu. Ada yang kasih pendapat? Beri kita, silakan. Tampak, Mister. Oke. Jadi yang bisa dilihat oleh manusia itu adalah sinar tampak ya, atau radiasi tampak ya. Jadi itu diantara kamu kalau lihat di sini 0,5 kali 10 pangkat minus 6 meter ya panjang gelombangnya gitu. Oke, ini contohnya. Oh, di sini itu ya. Buram ya ini ya, gambar ini ya. Ya, Pak. Buram ya. Oke, nggak bisa dipakai berarti. Dari contoh ini saja ya. Jadi dari semua jenis ini ya, manusia itu nggak bisa lihat sinar X, apalagi sinar gamma, itu bahaya. Ya. Ultraviolet apalagi, ya nggak bisa dilihat dan didengar ya. Tuh. Ya. Inframerah juga enggak. Ya, yang bisa dilihat maksudnya cuma di sinar yang jenis radiasi tampak aja begitu. Ya. Kalau kalian lihat sekarang, ya, kalian lihat keluar itu ada cahaya putih begitu kan. Yang kan ini kondisinya lagi siang toh. Nah, ini namanya sinar tampak gitu. Ya. Begitu. Oke, bisa lanjutkan. Nah, kemudian ya, prosesnya tadi sudah sampai ke bagian sensor. Kemudian ada yang namanya data. Ya, kita dapat data nih. Ya, data itu telah direkam oleh sensor itu sendiri. Ya. Jadi data itu bisa kita hasilkan dari secara visual, ya, secara
mata sendiri ya, kita bisa lihat hasil dari perekaman objek ini ya, kita sudah lihat nih datanya, kita bisa lihat dengan mata kita sendiri gitu. Bisa juga kita rekam ya, dan nanti yang hasilnya ini bisa namanya dengan cara numerik atau digital gitu. Nah, biasanya itu hasil atau data yang diperoleh dari sensor elektromagnetik seperti satelit yang tadi gitu. Oke. Nah, kemudian data yang kita hasilkan ya, kita gunakan ya. Jadi nanti kalau di Indonesia itu kan seperti yang Mister bilang di awal tadi, ada lembaga seperti LAPAN ya, LAPAN yang menggunakan data-data yang dihasilkan dari penginderaan jauh gitu, ataupun dari kita sendiri ya. Kita bisa menyaksikan misalkan ternyata bentuk permukaan bumi daerah Jakarta seperti ini begitu ya, ada yang namanya pengguna data gitu. Nah, dari situ semua ya, ada 7 dari 7 komponen dari penginderaan jauh. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah, Mister mau tunjukin ya, LAPAN itu seperti apa sih? Mister akan buka dulu. Dia juga punya website ya. Sebenarnya website ini nanti kalau misalnya kalian cari, kalian masukin sesuatu ke dalam, misalkan mau cari daerah Jakarta, penampakan daerahnya, di situ dia akan kasih lihat gitu. Nah, LAPAN itu kepanjangannya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ya. Gambar contohnya, gambar ini. Mister share screen dulu sebentar. Mana. Nah, ini kita lihat kan, kalian bisa lihat ya. Mungkin nanti kalau habis ini mungkin kalian bisa buka websitenya ya untuk melihat ya, mungkin ada yang tertarik mengenai antariksa begitu, mengenai astronot juga bisa ya begitu ya, berkaitan dengan luar angkasa begitu ya, bisa ya. Mungkin ada yang tertarik dari kalian masuk ke bagian ini begitu ya, mempelajari ini. Oke. Nanti LAPAN itu juga punya yang namanya dia juga punya website ya, untuk bisa lihat bagian-bagian apa saja yang ada di dalam begitu. Oke. Nah, itu saja untuk penjelasan mengenai komponen-komponen pada penginderaan jauh. Untuk materi selanjutnya ya, apa yang menjadi tugas kalian, nanti Mister akan kirimkan di Google Classroom ya. Kita akan masuk setelah ini ke bagian interpretasi data ya. Kan tadi dari hasil penginderaan jauh kan ya, ada data yang dihasilkan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menginterpretasi, menganalisis data yang dihasilkan dari sensor gitu. Oke. Nah, untuk itu kemungkinan besar Mister akan bikin kalian ke dalam bentuk kelompok ya. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok dan juga tugas begitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum ini kita tutup ya. Nanti setelah ini silakan kamu perhatikan Google Classroom kamu sendiri ya. Nanti juga video ini akan Mister kirim lagi di Google Classroom untuk lihat penjelasan mengenai komponen dari penginderaan jauh. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Ayo kelas 12 IPS dijawab gurunya. Mister mau tanya, Mister. Ya, silakan William. Yang sensor sama wahana tadi sama, Mister? Sama ya, bisa dikatakan nama lain itu wahana ya.
Atau menurut kamu gimana? Menurut William bagaimana? Waktu itu yang di video katanya wahana ini yang Mister kayak kendaraannya yang membawa sensor. Kendaraan yang membawa sensor. Sebentar. Ya, Mister. Berarti kalau misalkan nih sensornya adalah satelit, berarti kendaraan yang digunakan untuk membawa satelit begitu. Tunggu sebentar ya. Wahananya satelit terus. Oh ini iya. menurut saya, Mister. Oh iya betul ya. Satelit. Oh iya betul. Sensor beda dengan wahana. Oke, thank you ya atas penjelasan ulang. Oke, thank you ya, benar ya. Bisa salah salah sampaikan ya. Oke, good ya William ya. Jadi wahana itu alat kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor ya. Contoh yang kalau yang sekarang itu kayak drone ya. Drone itu kan bisa bawa kamera gitu. Kalau kameranya itu sendiri adalah sensornya. Begitu. Good ya. Ada contoh lain mungkin? Silakan. Contoh dari wahana. Silakan Levina. Menurut Levina nih, kalau misalnya sensornya adalah satelit, ya kira-kira buat bawa satelit sampai ke atas itu pakai apa menurut kamu? Oh, tidak ada yang tahu. Ada yang tahu kah? Fendi. Saya, Mister. Oh, silakan Dio. Mungkin roket, Mister. Roket. Menggunakan roket. Ya, betul ya. Oke, kalau yang satelit gitu ya pakai roket ya. Indonesia sendiri punya satelit ya. Ya, ada satelit 808 berapa gitu ya. Jadi Indonesia sendiri punya banyak satelit begitu ya. Oke. Thank you ya William ya. Jadi wahana itu adalah kendaraan digunakan untuk membawa sensor gitu. Kalau yang contoh-contoh yang mudah-mudah kita pahami kayak drone ya, contohnya kayak drone. Kalian tahu drone toh? Drone. Tahu kan? Halo? Tahu, Mister. Oke. Oh, Mister. Oke, itu saja untuk penjelasan mengenai penginderaan jauh ya. Untuk tugas kamu nanti bisa akan kirim di Google Classroom. Terima kasih. Sebelum selesai, saya persilakan Levina, dalam doa Levina. Suara Levina tidak terdengar ini atau bagaimana? Oke, tidak ada suaranya. Saya persilakan Sinta. Silakan Sinta. Oh ya. Silakan Sinta. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah belajar geografi. Tuhan, Kau berkati Mr. Almosen yang sudah mengajarkan, dan Kau berkati kami juga yang sudah belajar. Rindu anak-Mu, haleluya, amin. Itu saja untuk penjelasan hari ini, materi penginderaan jauh. Selamat belajar selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister.